Suamiku diam-diam liburan ke Singapura dengan pelakor. Ku blokir rekeningnya sampai ia mengemis kepadaku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, mulai merasa ada yang tidak beres dengan Mas Amar sejak beberapa bulan lalu. Ia berubah, tidak lagi seperti pria yang dulu selalu pulang dengan senyum hangat dan pelukan setelah bekerja. Kini, setiap kali dia melangkah masuk ke rumah, wajahnya penuh dengan kelelahan. Tapi bukan jenis kelelahan yang disebabkan oleh pekerjaan. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam, lebih mencurigakan. Aku memperhatikan perubahan kecil dalam kebiasaannya. Dulu, setiap kali pulang kerja, dia selalu meletakkan ponselnya di meja makan atau di atas sofa begitu saja. Sekarang, ponselnya selalu dalam genggaman. Bahkan ketika dia masuk ke kamar mandi atau sekadar mengambil air minum di dapur. Malam-malamnya yang dulu selalu dihabiskan bersamaku di depan televisi, kini lebih sering ia habiskan dengan duduk menyendiri di teras belakang, berbicara pelan-pelan dengan seseorang di telepon. Ketika aku mendekat, ia buru-buru mengakhiri percakapan. Kerjaan, jawabnya singkat ketika aku bertanya siapa yang baru saja meneleponnya. Aku mencoba mempercayainya. Aku berusaha menanamkan dalam pikiranku bahwa ini semua hanyalah kecemasanku yang berlebihan. Tapi hati kecilku tidak bisa dibohongi. Puncaknya terjadi pada suatu sore, saat aku sedang membersihkan ruang kerja Mas Amar. Aku tidak pernah berniat mengusik barang-barangnya, tetapi ada setumpuk kertas yang tampak berantakan di atas mejanya. Aku mengulurkan tangan untuk merapikannya. Dan di antara kertas-kertas itu, ada sesuatu yang membuat nafasku tertahan. 2 lembar tiket pesawat ke Singapura. Mataku langsung bergerak cepat, membaca detail yang tertera di tiket tersebut. Nama Mas Amar ada di sana. Tapi bukan itu yang membuat jantungku berdebar kencang. Nama lain yang tercetak di sampingnya adalah Rara. Tanganku gemetar saat memegang tiket itu. Siapa Rara? Kenapa namanya ada di sana? Kenapa Mas Amar tidak pernah sekalipun menyebutkan tentang perjalanan ini kepadaku? Hatiku mencelos. Ada kemungkinan kecil bahwa ini hanyalah perjalanan bisnis. Mungkin Rara adalah rekan kantornya. Tapi jika memang begitu, kenapa dia tidak pernah membicarakan hal ini padaku? Kenapa tiket itu disembunyikan di antara tumpukan dokumen? Aku menarik napas panjang, berusaha mengendalikan diriku. Aku tidak ingin langsung menuduh tanpa bukti yang lebih kuat. Aku meletakkan kembali tiket itu seolah-olah tidak pernah melihatnya. Lalu melangkah keluar dari kamar kerja dengan kepala penuh pikiran. Aku tahu, sesuatu sedang terjadi. Aku tahu, ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan dariku. Aku hanya perlu menemukan buktinya. Sejak menemukan tiket pesawat ke Singapura atas nama Mas Amar dan perempuan bernama Rara, pikiranku tidak pernah tenang. Aku berusaha tetap bersikap seperti biasa di hadapan suamiku, menata ekspresi agar tidak menunjukkan apapun. Tetapi di dalam hati, aku terus dihantui pertanyaan-pertanyaan yang berputar tanpa henti. Siapa Rara? Kenapa Mas Amar merahasiakan perjalanan ini dariku? Dan yang lebih penting, apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Aku tahu aku tidak bisa hanya mengandalkan firasat. Aku butuh bukti, dan untuk itu, aku harus lebih jeli. Aku mulai memperhatikan kebiasaannya dengan lebih teliti. Jam berapa ia pulang, bagaimana ekspresinya saat menerima pesan, seberapa sering ia berbohong tentang pekerjaannya. Aku mulai mencatat semuanya di kepalaku. Menyusun pola yang semakin lama semakin jelas. Mas Amar semakin sering pulang larut malam. Jika dulu ia hanya sesekali pulang lebih dari jam 9 dengan alasan lembur, kini hampir setiap malam ia baru sampai rumah menjelang tengah malam. Aku pernah mencoba menunggunya di ruang tamu, tapi ketika ku dengar suara mobilnya memasuki garasi, aku buru-buru naik ke kamar agar dia tidak curiga.
Aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang aneh dalam cara dia bersikap ketika merasa tidak diawasi. Dari lantai atas, aku bisa mendengar langkah kakinya masuk ke rumah. Biasanya, jika ia memang pulang karena kelelahan setelah bekerja, ia akan langsung masuk kamar dan merebahkan diri di kasur. Tapi kali ini berbeda. Aku mendengar suara langkahnya menuju dapur, lalu suara lemari es dibuka. Aku menahan napas, mendengarkan lebih seksama. Kemudian, samar-samar kudengar suara bisikan. Jantungku berdegup kencang. Siapa yang sedang ia ajak bicara? Aku melangkah perlahan keluar dari kamar, mendekati tangga dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Aku mengintip dari balik pagar tangga dan melihatnya berdiri di dekat meja makan, memegang ponselnya erat-erat. Wajahnya penuh senyum. Senyum yang terasa asing bagiku. Senyum yang dulu hanya ia tunjukkan padaku ketika ia sedang jatuh cinta. Aku ingin tahu apa yang sedang ia bicarakan, tapi aku tidak cukup dekat untuk mendengar kata-katanya dengan jelas. Yang bisa kutangkap hanyalah nada suaranya. Lembut, penuh perhatian, dan penuh kasih sayang. Aku merasakan dadaku semakin sesak. Saat itu, aku sadar bahwa aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus mulai mencari bukti lebih konkret. Keesokan harinya, saat Mas Amar sedang mandi, aku mengambil ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Aku tahu bahwa ia tidak akan meninggalkan pesan-pesan mencurigakan begitu saja, dan benar saja, riwayat chatnya telah bersih. Semua pesan telah dihapus. Aku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikannya. Aku menaruh kembali ponselnya ke tempat semula sebelum ia keluar dari kamar mandi, lalu berusaha bertingkah seperti biasa. Tapi dalam hati, aku tahu bahwa ini baru permulaan. Aku harus mengumpulkan bukti sebelum aku bisa menghadapi kenyataan pahit yang semakin jelas di depan mataku. Aku tidak bisa lagi mengabaikan semua tanda-tanda yang ada. Setiap bukti yang kutemukan hanya semakin menguatkan kecurigaanku bahwa Mas Amar telah mengkhianatiku. Tapi aku belum memiliki bukti yang benar-benar kuat, bukti yang bisa membuatnya tidak bisa lagi mengelak. Aku tahu bahwa jika aku ingin menghadapi kenyataan ini, aku harus menyusun strategi dengan hati-hati. Aku mulai menyelidiki lebih dalam. Aku tidak lagi hanya mengandalkan firasat atau mencuri-curi pandang ke ponselnya saat dia lengah. Aku butuh sesuatu yang lebih konkret. Maka, aku mulai melacak transaksi kartu kreditnya dengan lebih teliti. Aku membuka riwayat rekening bank kami dan melihat dengan jelas kemana saja uang kami mengalir selama beberapa bulan terakhir. Dan hasilnya membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam daftar transaksi yang panjang itu, aku melihat pembayaran untuk hotel-hotel berbintang 5, restoran mahal, hingga toko perhiasan mewah. Ada pembelian parfum pria dan wanita di butik kelas atas. Ada pula tagihan dari sebuah resort di Bali yang sama sekali tidak pernah kami kunjungi bersama. Yang paling mencurigakan adalah pembayaran di sebuah butik lingerie yang jelas bukan untukku. Karena aku bahkan tidak pernah mendapatkan hadiah sepotong pakaian dalam baru dari Mas Amar selama bertahun-tahun pernikahan kami. Aku merasakan dadaku semakin sesak. Aku menutup layar laptop dengan tangan gemetar, mencoba menenangkan diriku. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Ini bukan kebetulan, bukan kesalahpahaman. Mas Amar telah menghabiskan uang kami untuk seseorang yang bukan aku. Tapi aku masih belum puas. Aku ingin lebih banyak bukti, bukti yang tidak bisa ia sangkal. Aku mulai mengawasi gerak-geriknya dengan lebih cermat. Aku mencatat jam berapa ia pulang, bagaimana ekspresi wajahnya saat berbicara di telepon, bahkan bagaimana cara ia bersikap terhadapku di rumah. Aku menyadari bahwa ia semakin jarang menatap mataku saat berbicara. Jika dulu ia akan mencium keningku setiap pagi sebelum berangkat kerja, kini ia hanya sekadar mengucapkan selamat tinggal dengan nada datar, tanpa sedikit pun kehangatan. Aku juga mulai mencari jejaknya di media sosial. Mas Amar memang tidak terlalu aktif, tetapi aku tahu bahwa di zaman sekarang,
tidak ada yang bisa benar-benar disembunyikan. Aku membuka akun Instagram beberapa rekan kantornya, mencoba mencari tahu apakah ada petunjuk yang bisa kutemukan. Butuh waktu lama, tetapi akhirnya aku menemukannya. Di salah satu unggahan seorang rekan kerjanya, ada foto sebuah perayaan ulang tahun di sebuah restoran mewah. Aku memperbesar gambar itu, mencari wajah suamiku di antara para tamu. Dan di sanalah dia, duduk di sudut ruangan, tersenyum kepada seorang perempuan berambut panjang yang duduk di sampingnya. Hatiku mencelos. Perempuan itu bukan aku. Perempuan itu adalah Rara. Aku mengeklik profil perempuan itu, mencoba mencari lebih banyak informasi. Akun Instagramnya dikunci, tetapi foto profilnya menunjukkan dirinya tengah berpose di sebuah pantai dengan mengenakan gaun putih yang anggun. Aku kembali ke akun media sosial lainnya, mencari tahu apakah ada jejak lain tentang dirinya. Semakin dalam aku menyelidiki, semakin jelas bahwa perempuan ini bukan sekadar teman kerja. Ada terlalu banyak kebetulan. Nama yang sama di tiket pesawat, senyuman yang sama dalam foto, dan transaksi mencurigakan yang semakin menumpuk. Aku ingin menangis, ingin berteriak, ingin mengonfrontasi Mas Amar saat itu juga. Tapi aku tahu aku harus menahan diri. Aku ingin mengumpulkan lebih banyak bukti, lebih banyak rekaman yang bisa membuktikan bahwa ia telah mengkhianatiku. Aku tidak ingin ada celah bagi dia untuk berbohong lagi. Maka, aku memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Aku menghubungi seorang teman yang bekerja sebagai pengacara, dan memintanya untuk membantuku mengumpulkan dokumen-dokumen yang mungkin berguna nanti. Aku mulai menyimpan salinan transaksi rekening bank, mencetak foto-foto yang kutemukan, dan menyusun sebuah arsip yang berisi segala bukti yang bisa menunjukkan siapa Mas Amar sebenarnya. Aku tahu ini akan sulit. Aku tahu ini akan menyakitkan. Tapi aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus menghadapi kenyataan. Dan aku harus memastikan bahwa ketika saatnya tiba, aku memiliki semua yang kubutuhkan untuk membalas pengkhianatan ini dengan cara yang tak akan pernah ia lupakan. Hari-hari berlalu dengan perasaan yang semakin berat. Aku merasa seperti berjalan di atas kaca tipis yang bisa pecah kapan saja. Di satu sisi, aku ingin segera mengonfrontasi Mas Amar, menamparnya dengan bukti-bukti yang telah kukumpulkan, dan menghancurkan kebohongan yang selama ini ia bangun. Tapi di sisi lain, aku tahu bahwa aku harus bermain dengan cerdas. Aku tidak bisa gegabah. Aku harus memastikan bahwa ketika aku akhirnya mengambil langkah besar, aku akan menang tanpa ada celah bagi Mas Amar untuk berkelit. Aku menunggu, mengamati, dan terus mengumpulkan bukti. Aku menyimpan semua rekaman transaksi, foto-foto dari media sosial, serta hasil penyelidikanku dalam sebuah folder di laptop dan juga mencetaknya sebagai cadangan. Aku bahkan menyimpan beberapa dokumen di rumah orang tuaku, berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. Aku tidak ingin mengambil risiko. Jika Mas Amar tahu bahwa aku telah mengetahui semuanya, aku tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Setiap malam, saat dia tidur di sampingku, aku terjaga dengan mata menatap langit-langit kamar, mencoba menekan emosi yang terus mendidih dalam diriku. Ada kalanya aku ingin mengguncangnya saat itu juga, menuntut jawaban dengan suara lantang. Namun, aku menahan diri. Aku berpikir tentang rencana yang lebih besar, tentang cara agar aku bisa membalasnya dengan cara yang lebih menyakitkan daripada sekadar pertengkaran di tengah malam. Saat aku sedang duduk di ruang tamu, berpura-pura sibuk dengan laptopku, Mas Amar baru saja pulang dari kantor dan bergegas untuk mandi. Aku segera masuk ke kamarnya dan membuka laci kecil di meja samping tempat tidur. Aku telah memperhatikan selama beberapa waktu bahwa ia selalu menaruh ponselnya di sana sebelum mandi. Aku tidak punya banyak waktu, jadi aku bertindak cepat. Ternyata benar, ponselnya belum terkunci ulang. Aku membuka aplikasi pesan berharap dapat menemukan bukti dari riwayat pesannya. Dan di sanalah itu, chat panjang dengan kontak bernama Rara, penuh dengan kata-kata mesra, janji-janji manis,
serta rencana liburan ke Singapura yang telah mereka susun dengan detail. Aku menggigit bibirku, mencoba menahan air mata yang ingin jatuh. Aku sudah pesan kamar di hotel itu. Sayang, kita akan menghabiskan waktu berdua tanpa gangguan. Aku janji akan membuat perjalanan ini tak terlupakan. Aku menutup mata, menelan rasa pahit yang menjalar di dadaku. Tapi aku tidak menangis. Aku tidak akan memberikan diriku kelemahan seperti itu. Aku segera memotret percakapan mereka, menyimpannya sebagai bukti tambahan. Kemudian, aku menaruh kembali ponselnya ke tempat semula dan keluar dari kamar dengan ekspresi tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tahu bahwa sebentar lagi, aku akan memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Sejak hari itu, aku mulai merencanakan langkahku dengan lebih matang. Aku berkonsultasi dengan pengacara mengenai hak-hakku dalam pernikahan ini. Aku memastikan bahwa aku memiliki kendali penuh atas rekening bank utama kami, terutama kartu kredit yang digunakan Mas Amar untuk membiayai gaya hidup rahasianya. Aku juga mulai menyiapkan mental untuk perceraian, bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara emosional. Aku tahu bahwa dalam waktu sebulan, Mas Amar akan pergi ke Singapura. Aku memutuskan bahwa aku akan menunggu hingga saat itu tiba. Aku ingin dia merasa aman, merasa bahwa rencananya berjalan mulus, bahwa aku tidak mencurigai apapun. Aku ingin membiarkannya percaya bahwa ia telah berhasil mempermainkanku. Aku ingin menunggu saat yang paling menyakitkan, saat dia sudah jauh di negeri orang, tanpa akses, tanpa dukungan, dan tanpa jalan keluar. Dan ketika saat itu tiba, aku akan menghancurkannya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Pagi itu, Mas Amar terlihat lebih bersemangat dari biasanya. Ia bangun lebih awal, mandi lebih lama, dan memilih kemeja terbaiknya sebelum berangkat ke bandara. Aku memperhatikannya dari balik pintu kamar, menahan senyum dingin yang ingin muncul di wajahku. Ia pikir aku tidak tahu. Ia pikir aku masih menjadi istri bodoh yang tidak menyadari pengkhianatan yang sudah berlangsung begitu lama. Tapi aku tahu segalanya. Aku tahu dengan siapa ia akan pergi, aku tahu kemana ia akan menghabiskan waktu, dan aku tahu betapa percaya dirinya ia saat berbohong padaku. Saat sarapan, ia duduk di hadapanku dengan ekspresi datar seolah tidak ada yang istimewa hari ini. Aku harus berangkat sebentar lagi, katanya sambil menyeruput kopi. Ada konferensi bisnis di Singapura, jadi aku mungkin akan sibuk selama beberapa hari. Aku menatapnya dengan senyum lembut. Aku ingin melihat sejauh mana kebohongan ini akan ia pertahankan. Oh, kenapa mendadak sekali? Aku pikir kamu tidak menyebutkan ini sebelumnya. Ia terdiam sesaat, lalu tersenyum tipis. Yah, baru dikonfirmasi beberapa hari yang lalu. Perusahaan memutuskan untuk mengirimku. Aku mengangguk perlahan, berpura-pura memahami. Berarti kamu akan pergi bersama rekan-rekan kantor. Aku bisa melihat ketegangan sekilas di wajahnya sebelum ia dengan cepat menyembunyikannya. Iya, beberapa orang dari timku juga ikut. Kebohongan itu terasa begitu lancar keluar dari mulutnya. Aku hampir ingin tertawa. Jika aku tidak tahu yang sebenarnya, mungkin aku masih akan mempercayainya. Tapi kali ini, aku hanya mengangguk, lalu berdiri untuk mengambil koper kecilnya yang telah ia letakkan di dekat pintu. Aku antar sampai bandara, ya. Matanya melebar sejenak sebelum ia mengangguk cepat. Tentu, itu akan sangat membantu. Di perjalanan menuju bandara, aku mengemudikan mobil dengan tenang. Aku ingin menikmati momen ini, momen ketika Mas Amar masih berpikir bahwa semua rencananya berjalan mulus. Aku ingin membiarkannya merasa aman, membiarkannya percaya bahwa istrinya benar-benar tidak tahu apa-apa. Saat kami tiba di terminal keberangkatan, aku menepikan mobil dan membantunya mengeluarkan koper dari bagasi. Aku memandangnya dengan ekspresi yang sengaja kubuat penuh kasih sayang.
seperti istri yang akan merindukan suaminya selama kepergiannya. "Hati-hati di sana." "Ya, Mas," kataku dengan nada lembut, meskipun dalam hatiku, aku ingin menertawakannya. Mas Amar tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih, sayang. Aku akan segera kembali." Aku menatapnya dalam-dalam. "Aku percaya kamu." Sebuah kebohongan. Tapi ia tidak tahu itu. Aku menunggunya hingga ia benar-benar masuk ke area check-in sebelum kembali ke mobil. Begitu pintu bandara menutup di belakangnya, aku menarik napas panjang dan membiarkan senyum dinginku akhirnya muncul. Permainan telah dimulai. Sekarang, aku hanya perlu menunggu hingga ia benar-benar berada di Singapura sebelum aku menarik tali jebakan yang telah kususun dengan rapi. Aku menunggu dengan sabar. Aku tahu penerbangan Mas Amar ke Singapura memakan waktu sekitar 1,5 jam. Dan dia mungkin membutuhkan waktu tambahan untuk melewati imigrasi serta check-in di hotel bersama wanita murahan itu. Aku membayangkan betapa bahagianya dia saat ini, berjalan dengan percaya diri melewati bandara, mungkin menggenggam tangan Rara atau tersenyum penuh kemenangan, merasa bahwa ia telah berhasil menipuku. Tapi yang tidak ia tahu, aku yang sedang memegang kendali sekarang. Begitu aku memastikan bahwa pesawatnya telah lepas landas, aku mulai mengambil langkah pertama dari rencana yang telah kususun dengan rapi. Aku mengambil ponsel dan menelepon Ban, berbicara dengan suara yang tenang tapi tegas. "Halo, saya ingin meminta pemblokiran darurat untuk semua kartu kredit yang terhubung dengan rekening saya," kataku. Petugas Ban di ujung telepon terdengar terkejut. "Baik, Bu Dinda. Apakah ada alasan khusus untuk pemblokiran ini?" Aku tersenyum kecil, meskipun tak ada seorang pun yang bisa melihatnya. "Ya, saya ingin mencegah transaksi yang tidak sah. Ini mendesak, tolong segera proses." Aku mendengar ketukan keyboard di seberang sana, suara sistem Ban yang sedang memproses permintaanku. "Baik, semua kartu kredit yang terkait dengan akun Anda akan segera diblokir. Apakah Anda ingin kami mengeluarkan laporan transaksi terbaru sebelum pemblokiran?" Aku mengangguk meskipun petugas itu tidak bisa melihatku. "Ya, kirimkan ke email saya. Dan pastikan tidak ada yang bisa mengaktifkan kembali kartu-kartu ini tanpa persetujuan tertulis dari saya." "Baik, Bu. Semua kartu kredit telah diblokir efektif mulai sekarang." Aku menutup telepon dengan kepuasan yang luar biasa. Aku bisa membayangkan apa yang akan terjadi beberapa jam dari sekarang. Mas Amar dan Rara tiba di hotel mewah mereka. Mungkin baru saja selesai bersulang dengan segelas anggur merah, siap menikmati malam romantis mereka. Lalu, saat Mas Amar menyerahkan kartunya ke resepsionis atau mencoba membayar makan malam mereka di restoran mahal, kartu itu akan ditolak. Aku ingin berada di sana untuk melihat ekspresi paniknya. Aku ingin melihatnya meraba-raba dompet, mencoba kartu lain, hanya untuk mendapatkan hasil yang sama. Aku ingin melihat wajah Rara saat menyadari bahwa pria yang selama ini membelikan hadiah-hadiah mahal untuknya kini tak bisa membayar 1 sen pun. Tapi aku harus bersabar. Aku duduk di sofa, menatap ponselku, menunggu panggilan yang pasti akan datang. Aku tahu Mas Amar akan menghubungiku begitu ia menyadari bahwa semua kartunya tak bisa digunakan. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama sebelum layar ponselku menyala dengan namanya. Aku sudah menebak ini akan terjadi, tapi mendengar suara Mas Amar yang penuh kepanikan membuat kepuasanku semakin bertambah. Aku membayangkan dia berdiri di lobi hotel mewah di Singapura. Wajahnya merah karena malu saat resepsionis memberitahunya bahwa kartunya ditolak. Atau mungkin dia sedang duduk di restoran kelas atas bersama Rara, baru saja menikmati makanan mahal, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak bisa membayarnya. Ponselku berdering. Nama Mas Amar berkedip di layar. Aku membiarkannya menunggu beberapa saat, membayangkan bagaimana dia mulai frustrasi, mungkin berkeringat karena panik. Lalu, dengan suara selembut mungkin, aku menjawab, "Halo, Mas? Ada apa?"
Dinda, apa yang kamu lakukan? Semua kartu kreditku diblokir. Aku nggak bisa bayar hotel, nggak bisa makan. Aku terjebak di sini. Kamu tahu sesuatu soal ini? Aku tersenyum kecil, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Oh, benarkah? Kok bisa? Tanyaku dengan nada polos, menikmati betapa putus asanya dia. Apa maksudmu? Kok bisa? Jelas-jelas ini ulahmu. Ban bilang hanya pemegang utama yang bisa memblokir kartu. Dinda, ini bukan main-main. Aku di negara orang, aku butuh uang. Aku berpura-pura terkejut. Wah, aku benar-benar lupa kasih tahu. Mas, iya, aku yang memblokir semua kartu kredit kita. Aku pikir kita harus mulai lebih hemat. Soalnya selama ini banyak transaksi yang agak aneh. Aku bisa mendengar suara napasnya yang memburu di seberang sana. Dinda, ini bukan saatnya bercanda. Aku nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Aku melirik jam di dinding, memperkirakan bagaimana keadaannya sekarang. Mungkin Rara sedang duduk di sampingnya, menatapnya dengan wajah bingung atau kesal. Mungkin dia mulai menyesali keputusannya. Aku ingin menikmati momen ini lebih lama. Oh ya? Tanyaku ringan. Kamu di mana sekarang? Di hotel. Aku nggak bisa check-in karena kartunya ditolak. Dinda, tolong jangan lakukan ini. Aku menekan tawa yang hampir lolos dari bibirku. Hotel mana? Mas? Aku pikir tadi Mas bilang ini perjalanan bisnis? Bukannya kalau perjalanan bisnis, semua sudah diurus kantor. Hening. Aku bisa membayangkan bagaimana wajahnya menegang saat itu. Dia pasti tahu bahwa aku sedang bermain dengannya, menunggu dia terpeleset dalam kebohongannya sendiri. Dinda, ini bukan waktunya buat bertengkar. Tolong, aku benar-benar butuh bantuan sekarang. Nada suaranya mulai berubah, dari marah menjadi memohon. Aku menikmati setiap detiknya. Aku harus membantu apa? Mas? Bukankah kamu di sana bersama? Siapa namanya? Oh, Rara. Aku menyebut nama itu dengan pelan, memastikan setiap suku katanya terdengar jelas di telinganya. Aku mendengar tarikan napas panjang di seberang sana. Dinda. Apa? Mas? Kenapa diam? Aku pura-pura bingung. Aku kan cuma bertanya. Mas kan pergi untuk perjalanan bisnis, kan? Jadi siapa Rara ini? Aku bisa jelasin, katanya cepat. Aku mendecakkan lidah. Oh, aku yakin Mas bisa menjelaskan banyak hal. Sayangnya, aku sudah tahu segalanya. Aku mendengar suara gaduh kecil di latar belakang. Mungkin Rara mulai cemas atau bertanya-tanya kenapa situasinya semakin rumit. Aku membayangkan betapa kesalnya dia sekarang. Mungkin merasa malu atau menyesal karena ikut dalam permainan ini tanpa tahu bahwa mereka sedang dijebak. Aku menarik napas dalam, lalu mengembuskan pelan. Mas Amar, aku ingin kamu mendengar ini baik-baik. Aku tahu tentang tiket pesawat, tentang reservasi hotel, tentang semua transaksi yang Mas lakukan untuk Rara. Aku tahu semuanya. Dan Mas tahu apa lagi? Aku sudah menghubungi pengacara. Aku sedang mempersiapkan gugatan cerai. Dinda, tunggu. Tidak ada yang perlu ditunggu, Mas, potongku dengan suara yang kini dingin. Aku selama ini diam, memberi Mas waktu, kesempatan untuk jujur. Tapi Mas memilih untuk berbohong. Sekarang, Mas panik karena uang Mas habis? Karena kartu kredit Mas diblokir? Sayang sekali. Aku bisa mendengar suara napasnya semakin berat. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Oh, dan satu hal lagi, lanjutku, aku tidak akan membuka blokirnya. Jadi kalau Mas benar-benar butuh uang, mungkin Mas bisa coba minta bantuan Rara. Aku menunggu. Aku ingin mendengar bagaimana dia bereaksi.
dan yang kudengar hanyalah keheningan panjang. "Selamat menikmati liburan, Mas," kataku akhirnya. Lalu, sebelum dia bisa menjawab, aku menutup telepon. Aku meletakkan ponselku di meja, bersandar di sofa, dan akhirnya tertawa. Aku tertawa panjang, puas, menikmati bagaimana semua rencanaku berjalan dengan sempurna. Mas Amar sekarang benar-benar terjebak. Tanpa uang, tanpa kartu kredit, dan yang paling penting, tanpa aku. Beberapa jam setelah panggilan dengan Mas Amar, ponselku kembali berdering. Aku tidak perlu melihat layarnya untuk tahu siapa yang menelepon. Aku sudah menduga bahwa dia akan mencoba menghubungiku lagi, mungkin dengan nada yang berbeda kali ini. Jika tadi dia masih berusaha marah dan menyalahkanku, sekarang aku yakin dia akan mencoba pendekatan lain. Aku membiarkan ponsel berdering cukup lama sebelum akhirnya mengangkatnya. Aku ingin membuatnya semakin frustrasi, semakin merasa kecil dan tidak berdaya. "Halo?" jawabku dengan suara tenang, seolah-olah aku baru saja bangun dari tidur siang yang nyenyak. "Dinda, tolong, jangan tutup teleponnya dulu." Suara Mas Amar terdengar lebih pelan dari sebelumnya. Kali ini tidak ada kemarahan, tidak ada teriakan, hanya keputusasaan. Aku tersenyum kecil. "Ada apa lagi, Mas?" Aku bisa mendengar dia menarik napas panjang sebelum berbicara. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar. Tapi tolong, jangan begini." Aku mendengus. "Jangan begini?" "Maksud Mas, jangan membalas apa yang sudah Mas lakukan padaku." Aku menekan nada suaraku, membiarkan setiap kata menyentuh egonya yang sudah hancur. "Aku tidak bermaksud menyakitimu, Din. Aku..." Dia terdiam sejenak, mungkin mencari alasan yang bisa membuatku merasa iba. Aku menggeleng pelan, meskipun dia tidak bisa melihatku. "Jangan coba-coba cari alasan, Mas. Aku sudah lihat semua buktinya. Foto-foto kalian di media sosial, transaksi kartu kredit yang aku bayar dengan uang hasil kerjaku sendiri. Aku melihat semuanya. Aku sudah diam cukup lama, Mas. Sekarang giliranku berbicara." Hening. Aku tahu Mas Amar pasti sedang berusaha keras mencari cara untuk membalikkan keadaan. Tapi aku tidak akan memberinya celah. Aku ingin dia tahu bahwa ini adalah akhir. "Dinda, aku..." Suaranya terdengar putus asa. "Aku bodoh. Aku khilaf. Aku memotongnya sebelum dia bisa melanjutkan kebohongannya. "Khilaf?" Aku tertawa sinis. "Jadi semua tiket pesawat, reservasi hotel mewah, makan malam romantis, dan hadiah-hadiah mahal itu hanya khilaf? Sejak kapan khilaf direncanakan selama berbulan-bulan?" Aku mendengar suara napasnya yang berat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengelak lagi. "Aku masih suamimu, Din," katanya pelan, seperti sedang mencoba mengingatkanku akan statusnya yang semakin tidak berarti bagiku. Aku mendecakkan lidah. "Bukan untuk waktu yang lama lagi, Mas. Aku sudah bicara dengan pengacara. Aku akan mengajukan gugatan cerai dalam beberapa hari ke depan." "Dinda, jangan gegabah. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku bisa berubah." Aku menghela napas panjang, berpura-pura mempertimbangkan kata-katanya. "Berubah? Kenapa baru sekarang, Mas? Kenapa setelah aku membekukan semua akses ke uang yang selama ini Mas gunakan untuk bersenang-senang dengan selingkuhan Mas?" Dia terdiam lagi. Aku bisa membayangkan ekspresinya saat ini. Mungkin menatap layar ponsel dengan kebingungan, mulutnya terbuka seakan ingin berkata sesuatu, tapi tidak tahu harus berkata apa. "Kamu tidak bisa melakukan ini, Din," katanya akhirnya. Kali ini, nadanya lebih rendah, seperti ancaman terselubung. "Kita sudah menikah bertahun-tahun.
Apa kata orang nanti? Aku tertawa kecil. Apa kata orang? Mas peduli dengan omongan orang? Mas nggak kepikiran itu waktu Mas berselingkuh di belakangku. Dinda, aku serius. Aku nggak bisa kehilangan semuanya. Aku mengangkat alis. Oh, jadi yang Mas takutkan bukan kehilangan aku, tapi kehilangan semuanya. Dia kembali diam. Aku menggeleng dan menghela napas. Mas Amar, dengarkan baik-baik. Aku sudah memutuskan. Aku tidak mau bersama pria yang mengkhianati kepercayaanku. Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik, setia, dan mendukung. Tapi Mas memilih untuk mengkhianatiku. Sekarang, Mas harus menerima akibatnya. Dinda, aku mohon. Aku tersenyum dingin. Maaf, Mas. Permohonan Mas sudah terlambat. Tanpa menunggu jawabannya, aku menekan tombol merah di layar dan memutus panggilan. Aku duduk diam sejenak, membiarkan semua emosi yang selama ini kupendam keluar dalam satu tarikan napas panjang. Aku tidak merasa sedih. Aku tidak merasa menyesal. Yang ada hanya kepuasan. Kepuasan karena akhirnya aku mengambil kendali atas hidupku sendiri. Mas Amar mungkin mengira dia bisa mempermainkanku selamanya. Tapi sekarang, dia tahu bahwa aku bukan lagi wanita yang bisa ia tipu dan manfaatkan sesuka hatinya. Sekarang, aku yang memegang kendali. Dan aku tidak akan pernah membiarkannya menang lagi. 2 hari setelah telepon itu, aku duduk di ruang tamu, menyesap secangkir teh hangat sambil menatap ponselku yang sunyi. Tidak ada lagi panggilan panik dari Mas Amar. Tidak ada lagi pesan permohonan, ancaman terselubung, atau kebohongan yang dibungkus dengan kata-kata manis. Aku tahu dia akan segera kembali, dan aku sudah menyiapkan segalanya untuk menyambutnya. Bukan dengan pelukan, bukan dengan maaf, tetapi dengan keputusan yang tak bisa diganggu-gugat. Ketika suara deru mesin mobil terdengar di depan rumah, aku tetap duduk tenang. Aku tidak beranjak, tidak berlari ke pintu seperti dulu ketika aku masih menjadi istri yang bodoh dan berharap pada suami yang tidak pantas. Aku hanya menunggu, membiarkan waktu berlalu, menikmati betapa tenangnya hidup tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Tak lama kemudian, pintu terbuka dengan suara berderit pelan. Mas Amar berdiri di ambang pintu dengan wajah yang terlihat lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Pakaian yang ia kenakan sedikit kusut, matanya cekung, dan ada bayangan kelelahan di wajahnya. Entah karena stres atau karena dia benar-benar kehabisan akal setelah 2 hari terlantar di Singapura tanpa akses ke uang yang selama ini dengan mudahnya ia hamburkan. Dinda, katanya pelan, seolah-olah namaku adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya sekarang. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, membiarkan keheningan yang menusuk memenuhi ruangan. Aku ingin dia merasakan apa yang telah aku rasakan selama berbulan-bulan. Ketidakpastian, sakit hati, dan kesadaran bahwa dunia yang ia bangun dengan kebohongan sedang runtuh di hadapannya. Dia melangkah masuk, meletakkan koper kecilnya di lantai, lalu mendekatiku dengan ekspresi penuh harapan. Dinda, aku mengangkat tangan, menghentikan ucapannya sebelum dia bisa mengeluarkan kebohongan lain. Jangan repot-repot, Mas. Aku sudah tahu semua yang ingin Mas katakan. Mas menyesal, kan? Mas mau meminta maaf? Mas mau kesempatan kedua. Dia terdiam, matanya berkedip beberapa kali. Jelas tidak menyangka bahwa aku bisa membaca pikirannya secepat itu. Aku tersenyum tipis, tetapi bukan senyum yang ia harapkan. Mas Amar, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan sederhana. Kalau aku tidak memblokir semua kartu kredit Mas, kalau aku tidak membiarkan Mas terjebak di Singapura tanpa uang,
apakah Mas akan pulang dengan wajah penuh penyesalan seperti ini? Aku bisa melihat bagaimana rahangnya mengeras, bagaimana matanya menghindari tatapanku, bagaimana tubuhnya sedikit menegang. Itu cukup sebagai jawaban. Aku menghela napas panjang. Itulah masalahnya, Mas. Mas bukan menyesal karena telah mengkhianatiku. Mas hanya menyesal karena ketahuan. Mas hanya menyesal karena akhirnya aku yang mengambil kendali, bukan Mas. Dinda, tolong. Suaranya nyaris bergetar, dan sejenak, aku bisa melihat ketakutan di matanya. Ketakutan yang selama ini tidak pernah aku lihat. Karena selama ini akulah yang selalu merasa kecil, yang selalu merasa takut kehilangan dia. Tetapi tidak lagi. Aku berdiri, menatapnya dengan penuh ketegasan. Mas Amar, aku sudah membuat keputusan. Aku tidak ingin hidup dengan seseorang yang tidak bisa menghargai kesetiaanku. Aku sudah bicara dengan pengacara, dan aku akan mengajukan gugatan cerai secepatnya. Wajahnya memucat. Dinda, jangan gegabah. Kita bisa membicarakan ini. Aku bisa berubah. Aku akan membuktikan bahwa aku masih bisa menjadi suami yang baik. Aku tertawa kecil, bukan karena bahagia, tetapi karena lelah mendengar kebohongan yang sama diulang-ulang. Kalau Mas benar-benar ingin jadi suami yang baik, Mas seharusnya sudah melakukannya sejak dulu. Tapi Mas tidak melakukannya, kan? Mas memilih untuk berselingkuh, Mas memilih untuk menghabiskan uang kita untuk wanita lain, Mas memilih untuk menghancurkan kepercayaan yang sudah kuberikan sepenuhnya. Aku bisa memperbaikinya, Din. Aku menggeleng pelan. Tidak, Mas. Tidak semua hal bisa diperbaiki. Dan pernikahan kita adalah salah satunya. Aku melihat bagaimana ekspresinya berubah, dari harapan, keputusasaan, hingga kemarahan yang ia coba sembunyikan. Dia tidak pernah menyangka bahwa aku akan sekuat ini, bahwa aku tidak lagi menjadi Dinda yang dulu, yang bisa ia permainkan dengan kata-kata manis dan janji palsu. Aku akan memberi Mas waktu untuk membereskan barang-barang Mas, kataku akhirnya. Aku ingin Mas pergi sebelum akhir pekan ini. Wajahnya semakin pucat. Kamu benar-benar ingin aku pergi? Aku menatapnya dalam-dalam. Aku sudah ingin Mas pergi sejak pertama kali aku menemukan tiket pesawat itu. Dia membuka mulutnya, mungkin ingin mengatakan sesuatu lagi. Tapi kali ini, dia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa mengubah apa yang sudah kuputuskan. Dengan gerakan yang lemas, dia mengambil kopernya, menyeretnya ke kamar, meninggalkanku di ruang tamu yang kini terasa lebih luas, lebih lapang, lebih bebas. Aku menarik napas panjang, merasakan sesuatu yang sudah lama tidak aku rasakan, kelegaan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa bahwa aku akhirnya telah memenangkan sesuatu yang benar-benar berarti. Bukan sekadar balas dendam, bukan sekadar membuktikan sesuatu kepada Mas Amar. Tapi kemenangan karena akhirnya aku memilih diriku sendiri. Aku berdiri di depan pintu kamar, menyaksikan Mas Amar yang sedang mengemasi barang-barangnya dengan gerakan lambat dan penuh kebimbangan. Sesekali, dia melirik ke arahku, seolah berharap aku berubah pikiran dan memintanya untuk berhenti. Tapi aku tetap diam, bersedekap dengan ekspresi datar. Aku ingin dia tahu bahwa tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan di hatiku. Aku ingin dia merasakan setiap detik kehancuran yang telah ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Kamar yang dulunya menjadi saksi pernikahan kami kini terasa lebih sesak, bukan karena ukuran ruangannya, tetapi karena semua kenangan yang menggantung di udara. Di sisi lain, aku juga merasakan kebebasan yang perlahan mulai menjalar ke dalam tubuhku. Aku tidak lagi terbebani oleh pertanyaan, tidak lagi dihantui oleh rasa curiga, dan yang paling penting,
Aku tidak lagi harus berbagi hidup dengan pria yang mengkhianatiku. Mas Amar membuka lemari dan mulai menarik keluar beberapa pakaian yang masih tergantung rapi. Aku melihatnya terdiam sejenak, mungkin mencerna kenyataan bahwa ini benar-benar akhir dari segalanya. Bahwa rumah yang selama ini menjadi tempatnya pulang kini bukan lagi miliknya. Dia kehilangan lebih dari sekadar tempat tinggal. Dia kehilangan aku, kehilangan kenyamanan yang selama ini ia anggap remeh. Dinda, suaranya lirih, nyaris berbisik. Apa tidak ada cara lain? Aku mendesah pelan. Mas, kalau aku yang selingkuh, Mas akan memaafkan aku. Dia menoleh, wajahnya berubah tegang. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulutnya, dan itu sudah cukup bagiku. Aku tersenyum tipis. Lihat, Mas sendiri tidak bisa menerima kalau ada di posisiku. Jadi kenapa aku harus menerima Mas kembali? Dia menelan ludah, lalu kembali berkemas tanpa berkata apa-apa. Aku tahu, di kepalanya, dia mungkin sedang mengutuk dirinya sendiri karena telah meremehkan keberanianku. Selama ini, dia selalu menganggapku sebagai istri yang penurut, yang tidak akan pernah berani melawan. Dia salah besar. Aku melangkah keluar dari kamar, memberinya ruang untuk merampungkan tugasnya sendiri. Di ruang tamu, aku duduk di sofa dan membiarkan pikiranku melayang ke segala hal yang telah terjadi. Aku mengingat bagaimana dulu aku selalu menyiapkan sarapan untuknya. Bagaimana aku selalu memastikan dia pulang ke rumah dengan makanan hangat yang menunggunya. Semua itu tidak ada artinya lagi sekarang. Setengah jam kemudian, suara langkah kaki terdengar dari koridor. Aku menoleh dan melihat Mas Amar berdiri di sana dengan koper besar di sampingnya. Wajahnya tampak lebih lelah dari sebelumnya. Mungkin bukan karena beban koper itu, tetapi karena beban kenyataan yang menghantamnya tanpa ampun. Aku sudah siap, katanya pelan. Aku bangkit dari sofa dan berjalan menuju pintu depan. Aku membukanya lebar-lebar, memberi isyarat bahwa waktunya telah habis. Silakan, Mas. Dia tidak segera melangkah. Dia hanya berdiri di sana, menatapku dengan mata yang penuh harapan terakhir. Dinda, kita benar-benar tidak bisa memperbaiki ini. Aku menatapnya dalam-dalam, mencari sedikit saja alasan untuk menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Tapi tidak ada. Aku hanya melihat pria yang pernah aku cintai, yang telah menghancurkan segalanya tanpa berpikir panjang. Tidak, Mas, jawabku mantap. Kita sudah selesai. Aku melihat bagaimana rahangnya mengeras, bagaimana matanya berkedip cepat seolah berusaha menahan emosi yang meletup di dalam dirinya. Tapi dia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Dia akhirnya menghela napas panjang, mengambil koper miliknya, lalu melangkah keluar. Ketika dia melewati ambang pintu, aku merasa seperti beban besar terangkat dari pundakku. Aku tidak tahu bagaimana hidupku akan berjalan setelah ini, tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi terikat pada pengkhianatan. Aku tidak lagi harus berbagi hidup dengan seseorang yang tidak bisa menghargai kesetiaanku. Aku menunggu sampai dia benar-benar keluar dari halaman rumah, sampai mobilnya melaju menjauh. Sebelum akhirnya menutup pintu dengan perasaan lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku berbalik, menatap rumah yang kini terasa lebih luas, lebih terang, lebih damai. Aku tersenyum. Hari ini, aku memulai hidup yang baru. Tanpa Mas Amar. Tanpa pengkhianatan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Setelah meninggalkan rumah kami, Mas Amar seperti menghilang dari hidupku. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, dan aku pun tidak berusaha mencarinya. Aku tahu, cepat atau lambat, kabar tentang kejatuhannya akan sampai padaku, karena dunia ini lebih kecil dari yang kita kira.
Dan benar saja, hanya dalam hitungan minggu, aku mulai mendengar cerita tentang bagaimana hidupnya berubah drastis setelah perceraian kami. Di tempat kerjanya, skandal perselingkuhan yang ia coba sembunyikan mulai tercium oleh rekan-rekan kantor. Bisik-bisik mulai beredar, dan tidak butuh waktu lama sebelum bosnya memanggilnya ke ruangan untuk berbicara serius. Perusahaan tempatnya bekerja memang tidak secara resmi melarang hubungan asmara di luar pernikahan. Tetapi citra karyawan tetaplah penting, terutama bagi seseorang di posisinya. Kepercayaan yang selama ini ia bangun mulai runtuh. Rekan-rekan yang dulu menghormatinya kini melihatnya dengan tatapan berbeda, penuh kasakusuk, sinisme, dan ketidakpercayaan. Mas Amar mulai merasa tidak nyaman di tempat kerjanya sendiri. Ia tidak lagi mendapatkan perlakuan istimewa yang dulu sering ia nikmati. Tidak ada lagi ajakan makan siang dari teman-temannya, tidak ada lagi canda tawa saat rapat, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi dukungan dari orang-orang yang dulu menganggapnya sebagai sosok yang bisa diandalkan. Perlahan, ia mulai kehilangan pijakan. Dan ketika akhirnya kabar tentang pemblokiran kartu kredit dan perceraian kami sampai ke telinga atasannya, posisinya semakin terancam. Hingga suatu hari, sebuah keputusan keluar dari manajemen. Mas Amar diminta untuk mengundurkan diri dengan alasan, demi menjaga reputasi perusahaan. Itu adalah cara halus untuk mengatakan bahwa mereka tidak ingin berurusan dengan seseorang yang telah mencoreng nama baik institusi. Mas Amar tidak punya pilihan. Dengan kepala tertunduk, ia menandatangani surat pengunduran dirinya. Keluar dari kantor yang telah memberinya penghidupan selama bertahun-tahun, Mas Amar kini benar-benar terombang-ambing. Tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan tanpa aku, ia mulai merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan, ketidakberdayaan. Aku mendengar bahwa setelah dipecat, Mas Amar mencoba mencari pekerjaan baru. Namun, seperti yang bisa diduga, reputasinya membuat segalanya menjadi sulit. Dunia kerja itu kecil, dan berita tentang dirinya sudah menyebar ke banyak tempat. Ia menghadiri beberapa wawancara, tetapi selalu berakhir dengan jawaban yang sama. Kami akan menghubungi Anda kembali. Tentu saja, tidak ada panggilan yang datang. Pada saat yang sama, apartemen tempatnya tinggal, yang dulunya ia sewa dengan uang hasil pekerjaannya, mulai menjadi beban yang terlalu berat. Tanpa penghasilan tetap, ia kesulitan membayar biaya sewa bulanan. Tabungannya sudah terkuras habis selama beberapa minggu terakhir, terutama karena gaya hidup boros yang selama ini ia jalani. Ia terbiasa hidup dengan kenyamanan yang aku sediakan, tetapi sekarang, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kenyamanan itu sudah tidak ada lagi. Dalam keadaan terdesak, Mas Amar mencoba meminta bantuan kepada teman-temannya. Namun, teman yang dulu sering bersamanya di saat senang, kini menghilang di saat ia butuh pertolongan. Satu persatu, mereka mulai menjauh, tidak ingin terlibat dalam masalahnya. Beberapa masih bersikap baik, tetapi hanya sebatas kata-kata, tanpa tindakan nyata. Akhirnya, ketika tidak ada lagi tempat yang bisa ia tuju, ia mencoba menghubungi keluarganya. Aku mendengar bahwa ia kembali ke rumah orang tuanya, sesuatu yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebagai pria yang selalu membanggakan kemandiriannya, kembali ke rumah orang tua di usia seperti ini pasti merupakan pukulan telak bagi egonya. Di rumah orang tuanya, keadaan tidak lebih baik. Mereka menyambutnya, tentu saja, tetapi tidak dengan tangan terbuka sepenuhnya. Mereka kecewa dengan apa yang telah ia lakukan. Ibunya, yang dulu selalu membanggakan pernikahan kami, kini hanya bisa menggelengkan kepala setiap kali mendengar namaku disebut. Ayahnya lebih keras lagi, menyalahkannya atas semua kebodohan yang telah ia lakukan. Aku bisa membayangkan bagaimana malam-malam Mas Amar kini berbeda.
Dulu, ia mungkin terbiasa tidur di kasur empuk dengan pendingin ruangan yang nyaman, tetapi sekarang, ia harus puas dengan kamar lamanya yang terasa lebih sempit dari sebelumnya. Dulu, ia bisa makan di restoran mewah bersama wanita lain dengan uang yang berasal dari kartu kredit yang kubayar. Tetapi sekarang, ia harus makan masakan rumah sederhana yang disiapkan ibunya dengan tatapan penuh kekecewaan. Waktu terus berjalan, dan setiap kabar yang sampai kepadaku tentangnya selalu sama. Hidupnya semakin terpuruk. Aku tidak merasa kasihan. Aku hanya merasa bahwa ini adalah konsekuensi yang harus ia tanggung. Ia tidak pernah mengira bahwa semua yang telah ia bangun akan runtuh secepat ini. Tetapi begitulah hidup. Setiap pilihan memiliki akibatnya sendiri. Dan di sisi lain, aku baik-baik saja. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Aku bekerja lebih fokus, menikmati setiap detik kebebasanku. Aku tidak lagi harus mengkhawatirkan seseorang yang tidak menghargai kesetiaanku. Aku bisa tidur nyenyak tanpa perlu memeriksa ponsel, tanpa perlu bertanya-tanya apakah suamiku benar-benar ada di tempat yang ia katakan. Malam itu, sambil duduk di balkon rumah, aku memandang langit dan tersenyum. Aku tidak membenci Mas Amar, tidak juga menyimpan dendam. Aku hanya merasa lega bahwa aku telah mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang membebaskanku dari kehidupan yang penuh dengan kebohongan. Hidupku terus berjalan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar damai. Saat semua badai telah mereda, aku mulai merasakan kehangatan yang sesungguhnya, kehangatan yang berasal dari orang-orang yang benar-benar peduli padaku. Sebelum perceraian ini terjadi, aku selalu merasa bahwa pernikahanku adalah urusanku sendiri, bahwa aku harus menyelesaikan segala masalah yang ada dengan caraku sendiri. Namun, setelah semuanya berakhir, aku menyadari betapa berharganya keluarga dan sahabat yang tetap berada di sisiku, yang tidak pernah lelah mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian. Ibuku adalah orang pertama yang benar-benar menunjukkan kepeduliannya. Selama ini, dia selalu bisa membaca perubahan dalam hidupku, tetapi aku terlalu pintar menyembunyikan luka-luka yang Mas Amar goreskan di hatiku. Aku selalu tersenyum, berpura-pura bahagia, seolah pernikahanku berjalan baik-baik saja. Namun, saat perceraian ini terjadi, aku tidak bisa lagi menutupi semuanya. Aku ingat bagaimana ibuku memelukku erat, tanpa banyak bertanya, hanya ingin memastikan bahwa aku baik-baik saja. "Dinda, kamu lebih kuat dari yang kamu kira," katanya suatu malam ketika aku duduk di sampingnya, bersandar di bahunya seperti seorang anak kecil yang membutuhkan perlindungan. "Kamu mungkin merasa kehilangan sesuatu sekarang, tapi percayalah, kamu tidak kehilangan apapun yang berharga. Justru dia yang kehilangan perempuan hebat sepertimu." Kata-kata ibuku membuat hatiku terasa lebih ringan. Ia benar. Aku tidak kehilangan siapa-siapa. Justru aku telah membebaskan diriku dari beban yang selama ini hanya membuatku tersiksa. Tak hanya ibuku, sahabat-sahabatku juga menunjukkan dukungan yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, aku terlalu sibuk mengurus rumah tangga hingga perlahan menjauh dari mereka. Aku mengabaikan ajakan mereka untuk sekadar bertemu, menolak undangan makan malam dengan alasan, suamiku menunggu di rumah. Aku baru sadar bahwa selama ini, aku yang menjauh. Namun, ketika aku kembali, mereka tetap di sana, dengan tangan terbuka dan senyum penuh pengertian. Suatu hari, sahabatku, Rina, menyeretku keluar rumah dan membawaku ke sebuah kafe kecil yang sering kami kunjungi dulu. Saat itu, aku masih dalam proses menyembuhkan diri, masih sering dihantui kenangan buruk tentang pernikahan yang gagal. Tapi Rina tidak membiarkan aku tenggelam dalam kesedihan lebih lama. "Dinda, dengar," katanya, sambil menggenggam tanganku di atas meja. "Jangan biarkan ini menghancurkanmu.
Jangan biarkan satu orang brengsek membuatmu merasa tidak berharga. Kamu lebih dari cukup, dan kalau ada yang tidak bisa melihat itu, dia yang bodoh. Aku tertawa kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ada sesuatu dalam cara Rina berbicara yang membuatku merasa lebih baik. Perlahan, aku mulai menemukan diriku kembali. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-temanku, berbagi cerita, tertawa, dan menyadari bahwa hidupku masih penuh warna, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Dukungan juga datang dari tempat yang tidak aku duga, kantorku. Selama ini, aku selalu menjaga kehidupan pribadiku agar tidak mencampuri pekerjaanku. Aku tidak ingin terlihat lemah, tidak ingin orang-orang mengasihaniku. Namun, ketika berita tentang perceraianku mulai menyebar, banyak rekan kerja yang mendekatiku, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memberikan dukungan. Atasanku, Pak Surya, memanggilku ke ruangannya suatu hari. Aku sempat berpikir bahwa dia akan menegurku karena kinerjaku mungkin sedikit menurun belakangan ini. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dinda, saya tahu beberapa bulan terakhir ini berat untukmu, katanya, menatapku dengan ekspresi penuh pengertian. Tapi saya juga melihat bagaimana kamu tetap bekerja dengan profesional. Tetap berusaha memberikan yang terbaik meskipun kamu sedang berada dalam badai besar. Itu bukan hal yang mudah. Dan saya ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Aku hampir menangis mendengar kata-katanya. Selama ini, aku berpikir bahwa aku harus menanggung semuanya sendirian, bahwa aku harus kuat tanpa bantuan siapapun. Tapi ternyata, aku tidak perlu menjadi pahlawan sendirian. Ada banyak orang yang peduli padaku, yang ingin melihatku bangkit kembali. Sejak hari itu, aku mulai lebih fokus pada pekerjaanku, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai bagian dari perjalananku untuk membangun kembali hidupku. Aku ingin sukses, bukan untuk membuktikan apapun kepada Mas Amar, tetapi untuk diriku sendiri. Aku ingin menjadi perempuan yang tidak lagi takut kehilangan, karena aku tahu bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Dukungan yang paling mengejutkan justru datang dari seseorang yang tidak aku sangka, mertuaku. Setelah perceraian kami, aku tidak berharap hubungan dengan keluarga Mas Amar akan tetap baik. Aku pikir mereka akan membelanya, menganggapku sebagai istri yang gagal mempertahankan rumah tangga. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Suatu hari, aku menerima pesan dari ibu Mas Amar. Aku sempat ragu untuk membacanya, tetapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Dinda, ibu tahu ini sudah terlambat, tapi ibu ingin meminta maaf atas semua yang terjadi. Ibu tidak membesarkan Amar untuk menjadi seperti ini, dan ibu malu dengan apa yang telah ia lakukan. Ibu hanya ingin kamu tahu, bahwa ibu selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Kamu perempuan hebat, dan kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Aku membaca pesan itu berulang kali, hampir tidak percaya bahwa kata-kata itu datang dari ibu mertuaku. Aku tidak tahu apakah aku harus membalasnya atau tidak. Tapi akhirnya, aku hanya menuliskan satu kalimat sederhana. Terima kasih, Bu. Saya juga mendoakan yang terbaik untuk ibu. Seiring berjalannya waktu, aku semakin yakin bahwa aku mengambil keputusan yang tepat. Aku tidak kehilangan apapun yang berharga. Justru aku menemukan banyak hal yang sebelumnya tidak aku sadari. Aku menemukan betapa berharganya keluarga yang selalu mendukungku. Aku menemukan kembali persahabatan yang sempat aku abaikan. Aku menemukan bahwa aku lebih kuat dari yang aku kira. Hari-hari yang awalnya terasa berat kini mulai berubah. Aku tidak lagi bangun pagi dengan perasaan hampa. Aku tidak lagi menangis saat mengingat masa lalu. Aku tidak lagi merasa bahwa perceraianku adalah sebuah kegagalan. Karena sesungguhnya,
Itu adalah sebuah kemenangan. Aku telah melepaskan sesuatu yang buruk, dan sebagai gantinya, aku mendapatkan kembali diriku sendiri. Itu adalah hadiah terbaik yang bisa aku terima. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa bebas. Kabar tentang Rara yang menghilang datang kepadaku dari salah satu teman lama Mas Amar. Aku tidak sengaja bertemu dengannya saat makan siang di sebuah restoran dekat kantorku. Awalnya, aku tidak terlalu tertarik untuk berbasa-basi, tetapi ketika ia mulai bercerita tentang keadaan Mas Amar setelah perceraian kami, aku memutuskan untuk mendengarkan. "Kamu tahu, Dinda," katanya sambil mengaduk kopi di depannya. "Rara itu pergi meninggalkan Amar. Dia nggak punya siapa-siapa lagi sekarang." Aku tersenyum tipis, bukan karena bahagia melihat kesengsaraan mantan suamiku, tetapi lebih karena semuanya berjalan persis seperti yang sudah kuduga. Aku sudah mengenal tipe perempuan seperti Rara, perempuan yang hanya bertahan selama ada keuntungan yang bisa ia ambil. Dan sekarang, setelah Mas Amar kehilangan pekerjaan, uang, dan kenyamanannya, tentu saja Rara tidak akan bertahan lebih lama. Menurut cerita temanku itu, hubungan Mas Amar dan Rara mulai goyah tak lama setelah mereka kembali dari Singapura. Saat masih bersama, mereka menikmati hidup mewah yang dibiayai dari kartu kredit yang akhirnya aku blokir. Rara terbiasa dengan makan malam di restoran mahal, liburan ke luar negeri, dan hadiah-hadiah mahal yang dulu mungkin Mas Amar belikan dengan uang yang secara tidak langsung berasal dariku. Namun, semuanya berubah ketika rekening Mas Amar mulai kosong dan kartu kreditnya tidak lagi bisa digunakan. Aku bisa membayangkan kepanikan yang dirasakannya saat itu. Tidak ada lagi sumber uang yang bisa diandalkan. Tidak ada lagi gaya hidup mewah yang bisa dipertahankan. Dan yang lebih buruk, tidak ada pekerjaan yang bisa memberinya penghasilan untuk kembali bangkit. Awalnya, Rara mungkin masih bertahan, berharap situasi akan membaik. Mungkin ia mengira Mas Amar akan menemukan cara untuk kembali ke posisinya yang dulu, mendapatkan pekerjaan baru atau mencari sumber uang lain. Namun, hari-hari berlalu, dan kenyataan semakin sulit untuk diabaikan. Tanpa pekerjaan, Mas Amar mulai kesulitan membayar sewa apartemen yang dulu mereka tinggali bersama. Dia mulai memotong pengeluaran, tidak lagi membawa Rara ke tempat-tempat mahal, tidak lagi membelikannya barang-barang mewah. Dan disinilah semuanya mulai berantakan. Rara, yang selama ini hanya tertarik pada kenyamanan yang bisa diberikan Mas Amar, mulai merasa tidak puas. Ia tidak pernah benar-benar mencintai Mas Amar. Itu sudah jelas. Ia hanya mencintai kehidupan yang bisa ia dapatkan dari hubungan mereka. Dan ketika kehidupan itu hilang, apa lagi yang tersisa? Menurut temanku, pertengkaran antara mereka semakin sering terjadi. Rara mulai menyalahkan Mas Amar atas semua yang terjadi. "Kamu bilang kita akan baik-baik saja." Mungkin itu yang diucapkannya. "Kamu bilang kamu bisa mengurus semuanya." Mas Amar, di sisi lain, mulai menyadari bahwa semua yang ia lakukan adalah kesalahan besar. Ia meninggalkan istri yang setia hanya untuk seseorang yang kini bahkan tidak mau menemaninya di saat terburuk. Namun, penyesalan datang terlambat. Suatu hari, Rara benar-benar pergi. Ia mengemas barang-barangnya tanpa banyak kata, meninggalkan apartemen yang sudah tidak bisa mereka bayar lagi. Ia tidak peduli dengan Mas Amar, tidak peduli dengan janji-janji manis yang pernah mereka ucapkan satu sama lain. Tidak ada perpisahan yang dramatis. Tidak ada air mata, tidak ada ucapan maaf. Rara hanya pergi, begitu saja, seperti tidak pernah ada hubungan di antara mereka. Dan mungkin, bagi Rara, memang tidak pernah ada. Setelah kepergian Rara, hidup Mas Amar semakin hancur. Ia tidak hanya kehilangan istri, pekerjaan, dan uangnya, tetapi juga kehilangan satu-satunya orang yang masih bertahan di sisinya, meskipun hanya karena alasan yang salah.
Aku tidak tahu kemana Rara pergi setelah itu, dan sejujurnya, aku tidak peduli. Bagiku, dia hanyalah seseorang yang datang sejenak untuk menghancurkan sesuatu yang sudah rapuh. Dan sekarang, dia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat mendengar cerita itu, aku hanya mengangguk pelan. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kasihan. Aku hanya merasa bahwa ini adalah karma yang bekerja dengan caranya sendiri. Aku tidak perlu melakukan apapun untuk membalas dendam, karena dunia sudah mengatur semuanya dengan sempurna. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan perasaan yang aneh. Bukan bahagia, bukan juga sedih. Hanya lega. Aku menatap diriku di cermin dan tersenyum kecil. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang disakiti dan ditinggalkan. Aku adalah seseorang yang telah bertahan, yang telah melewati badai, dan yang kini berdiri tegak dengan kepala terangkat tinggi. Setelah semua badai berlalu, aku mulai merasakan sebuah ketenangan yang sudah lama tidak aku miliki. Tidak ada lagi kecemasan setiap kali suamiku pulang terlambat, tidak ada lagi malam-malam panjang yang kuhabiskan untuk menangis sendirian di kamar. Dan yang paling penting, tidak ada lagi rasa takut akan dikhianati. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bebas. Namun, kebebasan itu datang dengan tantangannya sendiri. Aku harus membangun kembali hidupku dari awal, bukan dalam hal finansial, karena aku sudah cukup mandiri bahkan sejak sebelum menikah, tetapi dalam hal emosional. Aku harus menemukan kembali diriku, harus menyusun ulang kepingan-kepingan hati yang pernah dihancurkan oleh pengkhianatan. Aku harus belajar untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi sosok yang lebih kuat. Hari-hariku mulai diisi dengan rutinitas yang berbeda. Dulu, setiap pagi aku selalu menyiapkan sarapan untuk Mas Amar, memastikan segala kebutuhannya terpenuhi sebelum ia berangkat kerja. Aku pernah berpikir bahwa itulah tugasku sebagai istri, menjadi pendukung yang selalu ada di belakangnya. Sekarang, aku menyadari bahwa aku terlalu sibuk mengurus orang lain hingga lupa mengurus diriku sendiri. Jadi, aku mulai membuat perubahan. Aku mulai bangun pagi bukan untuk menyiapkan sarapan untuk siapapun, tetapi untuk diriku sendiri. Aku menikmati secangkir kopi di balkon sambil membaca buku. Sesuatu yang sudah lama kutinggalkan karena kesibukanku mengurus rumah tangga. Aku mulai pergi ke gym setelah pulang kerja, sesuatu yang dulu selalu kutunda dengan alasan, tidak ada waktu. Aku bahkan mulai mengambil kelas yoga di akhir pekan, mencoba menemukan ketenangan dalam setiap tarikan napas yang kulakukan. Perubahan kecil ini mungkin tampak sepele bagi orang lain, tetapi bagiku, ini adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar. Ini adalah bukti bahwa aku tidak lagi menjalani hidup berdasarkan keinginan orang lain. Aku tidak lagi menyesuaikan langkahku agar sejalan dengan seseorang yang bahkan tidak menghargai keberadaanku. Sekarang, aku melangkah dengan caraku sendiri, tanpa takut, tanpa ragu. Selain perubahan dalam gaya hidupku, aku juga mulai fokus pada karierku. Sejak perceraianku, aku bekerja lebih keras dari sebelumnya. Bukan karena aku ingin membuktikan sesuatu kepada Mas Amar atau siapapun, tetapi karena aku ingin membuktikan sesuatu kepada diriku sendiri. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa sukses, bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Atasanku mulai memperhatikan dedikasiku. Suatu hari, ia memanggilku ke ruangannya dan memberikan kabar yang tidak pernah aku duga. "Dinda, kami ingin mempromosikanmu menjadi kepala divisi." Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. Kepala divisi? Itu adalah posisi yang selalu aku impikan. Tetapi dulu aku ragu apakah aku cukup pantas untuk itu. Namun, setelah semua yang telah aku lalui, aku tahu bahwa aku siap. Aku menerima promosi itu dengan senyuman bangga di wajahku. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar.
Ini adalah bukti bahwa aku bisa mencapai apapun yang aku inginkan selama aku tidak membiarkan diriku terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Meski sibuk dengan pekerjaan, aku juga tidak melupakan kehidupan sosialku. Setelah bertahun-tahun menjauh dari teman-teman, aku mulai kembali terhubung dengan mereka. Aku menerima ajakan makan malam yang dulu selalu aku tolak. Aku menghabiskan waktu bersama mereka, tertawa, berbagi cerita, dan merasakan kembali kehangatan persahabatan yang sempat hilang. Salah satu hal yang paling membuatku sadar bahwa aku telah berubah adalah ketika aku mulai membuka hati untuk kebahagiaan baru. Aku tidak mengatakan bahwa aku langsung siap untuk menjalin hubungan baru, tetapi aku mulai menyadari bahwa dunia ini tidak sesempit yang dulu aku pikirkan. Dulu, aku pernah berpikir bahwa Mas Amar adalah satu-satunya pria yang bisa membuatku bahagia. Aku berpikir bahwa jika aku kehilangan dia, aku akan kehilangan segalanya. Tapi sekarang, aku tahu betapa salahnya pemikiran itu. Kebahagiaan tidak datang dari seseorang, tetapi dari diri sendiri. Dan aku tahu bahwa aku bisa bahagia, dengan atau tanpa seseorang di sisiku. Suatu hari, ketika aku sedang duduk di kafe sendirian, menikmati kopi dan membaca buku, seorang pria menghampiriku. Ia tidak mengatakan apapun yang berlebihan, hanya sebuah sapaan sederhana dan senyum ramah. "Boleh aku duduk di sini?" Aku menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Dulu, aku mungkin akan menolak, masih terperangkap dalam luka masa lalu. Tetapi sekarang, aku berbeda. Aku tidak lagi takut untuk membuka diri. Aku tidak lagi takut untuk memulai sesuatu yang baru. Apakah pria ini akan menjadi seseorang yang penting dalam hidupku? Aku tidak tahu. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu untuk mengetahuinya. Yang aku tahu adalah bahwa aku baik-baik saja. Aku lebih kuat dari sebelumnya. Aku telah bangkit dari keterpurukan, dan aku siap untuk melangkah maju. Dulu, aku pernah berpikir bahwa pernikahan adalah segalanya. Aku mengira bahwa setelah mengucapkan janji suci di depan keluarga dan Tuhan, hidupku akan menjadi cerita bahagia yang berjalan selamanya. Aku percaya pada komitmen, pada kesetiaan, pada cinta yang seharusnya bertahan dalam suka dan duka. Namun, hidup mengajarkanku bahwa tidak semua cerita cinta berakhir dengan bahagia. Ada kisah yang harus dihancurkan untuk memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Setelah semua yang terjadi, aku belajar bahwa cinta tidak cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan. Dibutuhkan lebih dari sekadar janji dan kata-kata manis. Dibutuhkan rasa hormat, kejujuran, dan komitmen yang nyata. Tanpa itu, pernikahan hanyalah bangunan rapuh yang bisa runtuh kapan saja. Aku pernah memberikan segalanya untuk seseorang yang tidak menghargai pengorbananku, dan untuk itu, aku pernah merasa hancur. Tapi sekarang, aku tahu bahwa kehancuran itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku melihat ke belakang dan menyadari betapa kuatnya aku telah menjadi. Perempuan yang dulu menangis di dalam kamar gelap, merasa tidak berharga, dan mempertanyakan di mana letak kesalahannya, kini telah berdiri tegak. Aku tidak lagi meratapi apa yang hilang, tetapi mensyukuri apa yang telah aku menangkan, diriku sendiri. Aku menyadari bahwa dalam hidup, ada orang yang datang hanya untuk menjadi pelajaran. Mas Amar adalah salah satunya. Dia mengajariku betapa pentingnya untuk selalu menjaga harga diri, untuk tidak pernah bergantung pada orang lain sepenuhnya, dan untuk selalu mengenali tanda-tanda bahaya sebelum terlambat. Aku juga belajar bahwa cinta yang sehat bukanlah cinta yang membuat seseorang merasa takut kehilangan, tetapi cinta yang membuat seseorang merasa aman dan dihargai. Aku juga belajar bahwa tidak ada gunanya membenci atau menyimpan dendam. Dulu, aku ingin melihat Mas Amar menderita,
ingin dia merasakan sakit yang sama seperti yang aku alami. Namun, seiring berjalannya waktu, aku sadar bahwa membenci seseorang hanya akan membuatku tetap terikat pada masa lalu. Jadi, aku memutuskan untuk melepaskan semuanya. Aku kini fokus pada hidupku sendiri. Karierku berkembang pesat, dan aku semakin menikmati kebebasan yang aku miliki. Aku tidak lagi takut untuk pergi makan malam sendirian, tidak lagi merasa canggung duduk di kafe seorang diri. Aku menikmati kesendirianku, bukan karena aku takut mencintai lagi, tetapi karena aku telah belajar bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari orang lain. Namun, bukan berarti aku menutup diri dari cinta. Aku mulai membuka hati untuk kemungkinan baru, bukan karena aku merasa kesepian, tetapi karena aku tahu bahwa aku layak mendapatkan cinta yang lebih baik. Aku tahu bahwa di luar sana, ada seseorang yang bisa mencintaiku tanpa pengkhianatan, tanpa kebohongan. Dan jika suatu hari aku bertemu dengan orang itu, aku tidak akan ragu untuk memberi diriku kesempatan untuk mencintai lagi. Tapi kali ini, aku tidak akan mencintai dengan buta. Aku tidak akan menyerahkan seluruh hidupku kepada seseorang tanpa memastikan bahwa dia benar-benar pantas untuk itu. Aku akan mencintai dengan bijak, dengan hati yang kuat, dan dengan kepercayaan yang tidak lagi mudah goyah. Aku menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Aku tersenyum. Aku mengingat semua luka yang pernah aku alami, semua air mata yang pernah aku teteskan, dan aku menyadari bahwa semua itu telah membentukku menjadi perempuan yang lebih kuat. Aku bukan lagi Dinda yang dulu. Aku bukan lagi perempuan yang mudah diinjak, yang menerima perlakuan buruk hanya karena takut kehilangan seseorang. Aku adalah Dinda yang baru, yang tahu nilai dirinya, yang tidak takut untuk berjalan sendiri, dan yang percaya bahwa kehidupan masih menyimpan begitu banyak kebahagiaan untuknya. Dan malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan seseorang mempermainkan perasaanku. Aku tidak akan pernah lagi memberikan seluruh hidupku untuk seseorang yang tidak menghargainya. Aku akan menjalani hidupku dengan penuh kebahagiaan, dengan atau tanpa seseorang di sisiku. Karena aku tahu, pada akhirnya, aku adalah sumber kebahagiaanku sendiri.